dalam beberapa catatan itu kita bisa melihat bahwa di dalam benteng New Nassau dan Nassau itu ada beberapa bangunan di dalamnya. Misalnya barak-barak tentara, Barak, ya. Oke. Kemudian ada gudang yang Baik, berfungsi juga sebagai kota. Cikal bakal kota Gorontalo adalah tidak terlepas dari peranan benteng Nassau. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Istilah jas merah yang pernah diungkapkan oleh Soekarno ini begitu melekat dalam benak saya. Bagaimana tidak? Dengan memahami sejarah, membantu saya mendapatkan perspektif baru tentang kehidupan. Memahami bagaimana kita, menjadi siapa kita, dan apa yang kita percayai hari ini. Ketertarikan saya terhadap sejarah ini tak hanya sebatas pada mempelajarinya melalui kata, namun juga pada wujud nyata yang ditinggalkan sebagai jejak bagi catatan peradaban. Sejarah pasti meninggalkan jejak. Bagi Kota Tua Gorontalo, hal ini dapat kita lihat dari beberapa bangunan bersejarah yang sampai saat ini masih digunakan sebagai fasilitas umum loh. Tapi ada juga beberapa bangunan sejarah yang saat ini mulai terlupakan. Tapi hal ini menjadi bukti eksistensi kolonialisme Belanda di Kota Gorontalo. Benteng Pertahanan Nassau. Saya jadi penasaran dengan tempat bersejarah ini karena katanya semakin terlupakan. Gimana kalau coba kita eksplor dari titik nol? Jadi sobat, titik nol yang saya maksud adalah titik 0 kilometer di kota atau di provinsi Gorontalo. Nah, titik 0 kilometer ini rupanya berada di Jalan Nani Wartabone, Kota Gorontalo. Nah sobat, gimana kalau kita eksplor lagi spot-spot penting di Kota Tua ini? Nah, untuk menambah suasana tempo dulunya, gimana kalau kita eksplor sambil aku pengen nyobain ini sih, satu kendaraan tradisional yang saat ini udah jarang ditemui di Gorontalo. Ada yang tahu nggak? Yes, betul banget, Bendi. Menjadi moda transportasi umum yang digemari oleh masyarakat. Namun kini hanya tersisa belasan bendi yang berusaha untuk melawan kepunahan. Dapat ditemui pada titik-titik tertentu saja. Bendi menjadi pelipur nostalgia masa kecil. Dan saya senang dapat menikmati suasana Kota Tua bersama Bendi. Sudah sampai di pusat perdagangan Kota Gorontalo yang lokasinya persis berada di kawasan Kota Tua Gorontalo. Kawasan ini menjadi
Oke sobat, sebelum kita explore lebih jauh tentang tempat-tempat bersejarah penting di kota tua ini, kayaknya udah panas banget ya sekarang. Gimana kalau kita jeda sejenak dulu di warung kopi kota tua di sini? Di belakang saya loh. Kayaknya seru tuh. Oh iya, saya juga nanti bakal ketemu dengan seorang sejarawan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo. Nah, kita akan tanya-tanya lebih jauh nih tentang gimana sih sejarah atau asal-muasal dari kota tua yang ada di Gorontalo ini. Simak terus ya. Halo Mbak Retno, selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, setting kamera bentar ya Mbak ya. Oke, siap. Bentar. Ya. Kayaknya cukup segitu. Boleh. Ya. Oke sobat, sekarang saya sudah bersama dengan Mbak Retno, seorang sejarawan dari BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya. Nah, kita akan ngobrol lebih lanjut nih tentang asal-muasal dari kota tua yang ada di Gorontalo ini. Oke Mbak Retno, Iya. kota tua ini kan sangat terkenal banget ya di Gorontalo. Sebenarnya gimana sih asal-muasal dari kota tua yang sampai saat ini masih bisa kita lihat loh yang di samping ini. Oke. Gimana Mbak? Ya, jadi kalau kita berbicara soal kota tua ini memang menurut saya unik dan panjang ya kalau mau ditarik ke belakang. Jadi apa yang ada saat ini di sini yang kita lihat itu sebetulnya bisa ditarik sampai dengan pada masa di mana wilayah ini berfungsi sebagai pusat kota kerajaan tradisional, kemudian nanti jadi pusat kerajaan Islam, sampai akhirnya nanti jadi pusat kota kolonial seperti itu. Nah, untuk pusat kota tradisional sendiri itu memang kami masih belum bisa menemukan jejaknya tepatnya di mana di sini ya. Karena mungkin pertama alasan waktu itu sistem politik Gorontalo untuk keraton raja, istilahnya istana raja itu berpindah sesuai dengan tempat tinggal raja yang diangkat. Menarik. Yang kedua bisa jadi karena untuk bahan bangunan waktu itu terbuat dari kayu yang mudah lapuk begitu kan. Sebagian besar ya? Sebagian besar. Oke. Itu kalau kota tradisional. Nah, kemudian pada perkembangannya nanti kota Gorontalo itu berkembang jadi kota pusat kerajaan Islam. Yang kalau kita lihat menurut saya momentum pentingnya itu di Sultan Botutihe ketika beliau menjabat sebagai raja. Itu karena beliau memindahkan pusat kota yang dari Dungingi, Kecamatan Dungingi sekarang, itu ke sini. Beliau melihat potensinya besar karena memang waktu itu kan pelabuhan jadi satu-satunya pintu masuk transportasi karena dulu kan belum ada pesawat, belum ada mobil, hanya kapal toh. Jadi perdagangan pelayanan itu sangat masif. Nah, beliau melihat potensi ini dan akhirnya memindahkan kota itu dekat dengan pelabuhan supaya mudah dikontrol seperti itu. Dan tidak hanya memindahkan, beliau juga menurut saya membangun ya, karena dari arsip yang kami temukan beliau itu disebutkan memperbaiki sistem irigasi. Kemudian termasuk penataan kompleks pemukimannya seperti itu. Kemudian kita beralih sampai nanti akhirnya berdirilah negara kolonial Hindia Belanda. Setelah VOC bangkrut 1800 diambil alih bekas kekuasaan VOC ke tangan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, pada momen pemerintahan kolonial inilah kota Gorontalo menurut saya pada abad 19 itu menjadi momen yang menggambarkan apa yang ada sekarang. Tapi apa yang kita lihat sekarang adanya masih bangunan-bangunan lama itu sejak masa kolonial itu tadi. Pengaruh besarnya dari kolonial Belanda. Kolonial Belanda itu Nah, tadi. oke. Selain dengan sejarahnya yang sangat kuat Mbak, kota tua ini terkenal dengan, kalau orang bilang sih, ada banyak etnis yang menghuni kota tua ini. Nah, apa benar seperti itu Mbak faktanya? Ya, Gimana, Mbak? kalau memang kita lihat memang betul ya, karena di sini tuh ada kampung Arab, kampung Cina gitu, termasuk mungkin nanti juga ada kampung Bugis. Kampung Arab, Cina, Bugis juga Bugis ya? juga ada. Wow. Nah, itu kalau kita mau lihat sejarahnya memang masih ada kaitan dengan pelabuhan tadi itu. Oke. Jadi bisa dibayangkan ketika pelabuhan itu ramai. Kenapa bisa ramai? Karena Gorontalo ini posisinya strategis.
strategisnya gimana? Karena dia jadi kota paling ramai di kawasan Teluk Tomini, di mana dia dekat dengan Ternate, dia dekat dengan Makassar, yang pada saat itu memang jadi sentral perdagangan rempah. Oh, di situ pusat perdagangannya. Nah, jadi kita bisa bayangkan ketika suatu pelabuhan itu maju dan besar, otomatis banyak pedagang masuk. Betul. Nah, pedagang ini tidak hanya dari Eropa saja, ada pedagang Arab, ada pedagang Cina. Sampai Eropa ya Mbak? Eropa juga. Oke. Nah, ternyata sebagian dari mereka itu kemudian menetap, mereka bikin pemukiman. Lama-lama itu yang berkembang dan akhirnya malah betul menetap. Makanya kemudian kita permanen. Makanya kita bisa lihat kemudian ada kampung Arab, kampung Chinese seperti itu. Itu yang awal mulanya dari kegiatan pelayanan perdagangan tadi di pelabuhan. Nah, oke, sobat, demikian bincang-bincang saya dengan Mbak Retno. Sekarang kita akan lanjut lagi untuk explore spot-spot bersejarah yang menarik yang ada di Kota Tua ini. Kita terus ya. Sobat, kawasan Kota Tua Gorontalo ini juga turut menyimpan jejak sejarah. Di tahun 1894 tepatnya, kawasan ini resmi dijadikan sebagai ibu kota Afdeling. Tak heran, sejumlah bangunan yang memegang peranan penting didirikan di lokasi ini, seperti kantor pos dan telegraf, rumah para petinggi Belanda, serta hotel bagi para pendatang. Bahkan sobat, beberapa bangunan bergaya arsitektur Belanda di kawasan ini masih sangat otentik hingga ke perabotan-perabotannya. Sobat, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, beberapa bangunan di Kota Tua ini meninggalkan jejak sejarah kolonialisme Belanda. Seperti bangunan yang ada di belakang ini, arsitektur bergaya kolonialisme Belanda masih sangat dipertahankan. Begitu juga dengan ornamen-ornamen di dalamnya. Yuk kita lihat. Saat memasuki area dalam rumah, aura dari barang-barang antik yang mengisi tiap ruangan sangat kuat terasa.
Konon, perabotan yang ada masih dipertahankan seperti saat rumah ini masih dihuni puluhan tahun yang lalu. Furniture bergaya klasik dan terbuat dari kayu, serta ornamen-ornamen yang terpajang semakin menambah kekaguman saya pada rumah ini. Kekaguman saya sangat cerah dan tentu saja Instagramable. Saya jadi tertarik untuk mengabadikan beberapa gambar dengan latar rumah di belakang saya. Periode kedua itu pada tahun 1749 itu kita kenal dengan nama Benteng Nassau. Nah, itu periode kedua. Nah, yang ketiga pelestarian cagar budaya. Nah, itu pada tahun 2018. Nah, kemudian pada tahun 2019 kita menemukan ada, kalau
kita bisa lihat yang di belakang itu ada struktur. Oh, yang di belakang Itu yang awalnya itu posisinya di seputaran sini. Itu Dan- strukturnya juga iya, ya Pak Bob? itu struktur dari New Nassau. Oke. Ekskavasi sudah dilakukan Pak Bob. Sudah. Rencana kedepannya apa kira-kira?